Selamat datang di Ngopri, ngobrol bareng Kopri, tempat cuap-cuap santai tentang perempuan dan lika-liku kehidupannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode pertama Ngobrol bareng Kopri kali ini, spesial di Hari Kartini. Semoga ngobrol santai bisa menebar vibes positif dan saling memotivasi satu sama lain. Tentunya kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, senior saya, juga salah satu panutan saya, yakni Hasanal Mila. Yeay! Gimana Mbak Mila kabarnya? Halo, ya alhamdulillah baik sekali. Mbak ini gimana? Alhamdulillah juga baik. Gimana Mbak kesibukan sekarang kan Ramadan juga? Ya, masih seperti biasa di Ramadan ini masih sebagai kuli ya, kuli alias buruh sih bisa dikatakan buruh. Nah, aku kok bingung. Ya, jadi buruh di satu perusahaan gitu kan, di apa namanya? Di Ungaran. Selain itu masih menjalankan apa bisnisnya, enggak bisnis ya, jualan kecil-kecilan kerudung gitu, baju. Jadi nanti kalau ada yang minat buat sang lebaran juga kan? Iya, bisa kunjungi Hiriu. Bisa dibawain. Ini kita mau ngapain ya, Betty? Oh ya, mungkin kan sekarang ini episode pertama ya Mbak ya, episode pertama, dan mungkin teman-teman belum tahu Mbak Mila siapa dan kehidupan Mbak Mila bagaimana. Nah mungkin kita bisa ini sih diawali dengan main games. Oke. Menarik. Games apa ini? Nama gamesnya Explain the Moment. Jadi nanti saya akan menampilkan beberapa fotonya Mbak Mila lah. Nanti Mbak Mila menceritakan momen di dalam foto itu seperti apa, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan foto itulah seperti apa. Oke, kita coba. Foto pertama. Oke. Gimana Mbak Mila? Bisa diceritakan foto? Itu terlihat ini ya, keluarga. Oh ya. Ya, itu ada foto orang tua saya. Jadi itu ibu, terus ada dua adik saya perempuan kebetulan. Jadi saya itu anak pertama dari 3 bersaudara. Nah itu sebenarnya waktu ulang tahun adik saya ya yang kecil, ulang tahun yang ke-7 jadi 2-3 tahun yang lalu kayaknya. Itu kita merayakan kecil-kecilan. Jadi kalau bicara tentang foto itu cukup memorable sekali ya bagi saya. Soalnya dari tahun ke tahun saya memaklumi bahwa keluarga saya gitu kan mungkin berbeda dari keluarga-keluarga yang lain. Maksudnya dalam arti orang tuanya juga lengkap di rumah gitu. Sedangkan ayah saya itu bekerja di Jakarta, jadi pulang cuma mungkin berapa bulan sekali, atau mungkin karena ini juga pandemi jadi itu nggak terlalu sering. Cuma ini kebetulan karena beliau lagi sakit, jadi ini terus di rumah. Biasanya kalau lagi di Jakarta pulang cuma lebaran atau gimana? Ya biasa lebaran, atau enggak misal ada hari-hari perayaan, misal ada keluarga nikah atau mungkin memperingati kematian mbak dan lain sebagainya gitu. Mungkin pulangnya hanya yang gitu sih. Jadi mungkin di kehidupannya Mbak Mila berarti lebih sering ini ya, ngabisin waktu bareng ibu. Betul. Berarti dari Mbak Mila kecil Bapak udah merantau. Ya, dari belum ada saya malah. Jadi dulu kecil, umur berapa bulan itu udah dibawa ibu ke Jakarta. Cuma karena hamil kedua, saya sama adik saya itu kan selisih 3 tahun. Jadi pulang ke Jepara, terus ya sudah hidup sampai sekarang di Jepara. Berarti ini ya Mbak Mila dibesarkan lebih banyak oleh sosok ibu ya. Betul. Bisa ceritakan gak sih gimana cara ibunya Mbak Mila mendidik dan membesarkan Mbak Mila? Mungkin ada satu hal yang ditanamkan oleh ibunya Mbak Mila ke anak-anaknya. Jadi keseharian saya di lingkungan saya itu banyak saya berinteraksi dengan kebetulan perempuan-perempuan ya. Selain ibu saya, saudara-saudara saya, misal anaknya berarti apa ya, sepupu itu banyak
hampir bisa 1:3 itu perempuan. Jadi laki-lakinya mungkin hanya dari tante itu paling 1-2 gitu. Tapi dari yang Pak D itu ada semua laki-laki 3, terus baru anaknya yang kecil cewek. Jadi ya kalau bicara tentang bagaimana gitu kan pola asuh terus lingkungan saya, ya bisa dibilang saya dididik oleh ibu gitu. Ya mungkin ada peran bapak, cuma secara tidak langsung ya mungkin kita hanya berkomunikasi hanya lewat by phone atau mungkin saat bapak pulang. Cuma itu yang justru momentum buat saya belajar banyak dengan beliau. Cuma kalau bicara tentang ibu gitu, saya sebenarnya ibu itu bukan sosok yang secara eksplisit menerangkan bagaimana kamu harus menjadi seorang perempuan, dan ibu saya justru membebaskan saya, asal kayak misal contoh pengambilan keputusan untuk sekolah dan lain sebagainya, ibu saya mempercayakan 100% ke saya gitu. Termasuk misal saya senang sekarang kan memperhatikan bagaimana gerakan perempuan, itu sebenarnya juga tidak terlepas dari yaitu lingkungan, terus pengamatan saya terhadap ibu, terus mbah gitu. Berarti ada hal yang selalu ditekanin oleh ibu Mbak Mila nggak? Kamu tuh harus mandiri atau seperti apa? Kalau itu nggak secara tidak langsung nggak pernah sih. Cuma kadang karena posisinya selain saya itu perempuan, saya itu kan anak pertama. Jadi secara tidak langsung terbentuk untuk ini sebenarnya saya juga bingung apakah ini termasuk dari toksik gitu. Saya merasa bahwa hidup saya itu harus linier, menjadi sosok yang ya mandiri, karena saya adalah panutan dari adik saya gitu kan. Jadi mungkin gitu sih. Banyak tuntutan atau gimana? Kalau tuntutan nggak pernah. Maksudnya kalau secara jalan hidup nggak pernah ada tuntutan dan sebagainya dari itu. Mungkin ini ada itu nggak Mbak? Dari sekarang usia Mbak Mila kan udah hampir 20 berapa? Sekarang gitu. 23. Udah hampir 23. Nah selama 23 tahun Mbak Mila punya satu momen bersama ibu nggak yang paling berkesan lah bagi Mbak Mila? Ada. Jadi dulu saya benar-benar sama ibu, maksudnya itu kan berdua gitu kan jarang, karena saya punya adik kecil gitu kan. Jadi banyak waktu ibu dengan adik saya gitu. Terus ada momen ketika saya waktu semesteran akhir. Jadi kan itu waktu bayarnya UKT ya. Itu saya diantar ibu gitu kan. Terus habis bayar UKT itu kita ngebakso bareng. Jadi kan nggak pernah tuh ya kita sengaja jalan-jalan berdua, apalagi sampai ngebakso bareng, terus ninggal adik-adik gitu. Terus di sana beliau cerita sih, cuma jadi itu yang dikatakan beliau yang selalu saya ingat itu, jadi dulu ini mungkin mencap-mencap ya, dulu gini, kenapa saya ingin sekolah sampai tinggi yang kalau sekarang masih S1. Ibu saya pernah bilang, kan dulu ibu nggak sampai kuliah karena ibu udah keburu dinikahkan gitu kan. Dijodohkan sama bapak. Jadi kalau cita-cita ibu itu dia hanya ingin anaknya sampai bangku kuliah. Urusan nanti mau jadi apa terserah gitu kan. Cuma dia pengen anaknya harus berpendidikan lebih tinggi lah daripada beliau gitu. Jadi itu sih. Dari situ kemudian yang buat saya ingin terus tumbuh berkembang, senang berorganisasi, senang berkumpul dengan kawan-kawan, karena menurut saya selain di bangku perkuliahan gitu kan, saya punya waktu nih berharga banget kalau nggak dimanfaatkan untuk berkawan, mencari ilmu di luar kelas, itu sangat sayang sekali gitu. Jadi mungkin itu sih.
Berarti Mbak Mila salah satu orang yang beruntung ya, karena dalam keluarganya sudah punya pemahaman kalau perempuan juga boleh berpendidikan tinggi gitu kan. Oh iya masalah ini. Jadi gini, ini saya sebenarnya nggak pernah, jarang-jarang cerita sih sama orang lain. Jadi dari pihak bapak itu sebenarnya jarang anak perempuan itu sekolah sampai tinggi. Paling yang sekolah tinggi dan dimaklumi itu hanya laki-laki gitu. Sedangkan dari pihak ibu yang kuliah itu baru tante saya yang mungkin terpaut 3 tahun dari saya. Tapi jadi secara pemikiran dua keluarga ini berbeda gitu. Yang satu mungkin lebih ke modern, yang satu masih pikiran dahulu gitu kan. Bahkan sampai sekarang tentang perempuan sekolah, perempuan kuliah gitu kan, itu masih ditentang di keluarga bapak gitu. Cuma ya itu yang membuat saya menjadi terpacu dan ya iso termotivasi. Perempuan juga bisa gitu, entah nanti jadi apa. Jadi kalau pikirannya hanya mengejar sukses gitu, sukses itu cuma perspektif kok gitu kan. Jadi kalau niat kuliah itu ya udah cari ilmu, entah nanti mau jadi apa ya terserah gitu. Iya, toh juga kalau kita pintar nanti kan kita calon ibu katanya. Nah, betul sekali. Bisa mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Soalnya kan banyak banget masih Mbak di kalangan terutama pedesaan ya, masih perspektifnya itu masih laki-laki yang harus boleh sekolah tinggi-tinggi, perempuan nggak boleh. Katanya nanti kalau perempuan sekolah tinggi-tinggi jodohnya susah lah, terus nanti urusan dapurnya terbengkalai lah. Nah, yang hal-hal semacam itu yang masih kadang membuat orang-orang perempuan-perempuan desa sulit untuk dia bisa sekolah. Masih tendensi itu masih sangat dekat dengan saya, dengan adik-adik saya. Jadi adik saya yang kedua itu kan juga kuliah gitu. Jadi dari pihak keluarga bapak itu masih sering ya menentang tentang cita-cita kita, jalan keputusan kita untuk mengambil jalan kuliah gitu kan. Masih ada tendensi semacam itu di kita. Tapi gimana cara Mbak Mila untuk meyakinkan bapak, meyakinkan keluarga bapak? Entah, saya sangat bersyukur sekali gitu, bapak bukan orang yang istilahnya langsung manut ke bapak gitu kan. Bapak adalah orang yang demokratis. Jadi urusan pendidikan saya dulu sama ibu sempat didiskusikan gitu kan, mau lanjut apa dinikahkan saja gitu. Cuma karena ibu orangnya yang cukup kaku, ya udah anakku ya kudu kuliah gitu. Mungkin bapak luluh lah, ya udah nggak apa-apa kuliah gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi bisa membuktikan juga kalau perempuan ternyata bisa kuliah, bisa sekolah tinggi. Ya, betul. Mungkin nanti juga semoga adik-adiknya Mbak Mila juga bisa kuliah. Oke, mungkin bisa dilanjut foto kedua. Wah, ini sepertinya masih imut-imut sekali. Semester 1 atau 2 ini Mbak? Ya itu upgrading semester muda antara 2 sama 3, 2-3an lah. Jadi itu teman saya, sahabat saya juga, sahabat pergerakan di rayon dulu. Dia namanya Mbak Hida. Mbak Hida. Mbak Hida kan juga inget ya, Mbak Hida. Kalau bicara tentang Mbak Hida ini ya. Mungkin maaf ya Mbak Hida. Ya nanti akan saya share linknya biar dia nonton nih. Jadi Hida ini teman saya pertama di ilmu politik. Kebetulan kita satu kelas, satu prodi dan satu rombel gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya sudah satu organisasi gitu kan. Cuma kalau organisasi di kampus emang kita beda. Kita pilih jalannya sendiri-sendiri. Hida di jurusan, saya di fakultas gitu. Kalau di PMI saya sering kumpul sama Hida. Banyak kalau bisa banyak dibilang bagaimana saya sekarang itu juga ada pengaruhnya dengan Hida. Jadi Hida ini adalah orang yang makhluk realistis sekali gitu kan. Jadi saya jujur belajar banyak dengan dia.
dia adalah orang yang bisa dikatakan cerdas gitu kan, nggak takut apapun, dan tadi realistis sekali memandang apapun. Dan kalau bisa dibilang, kalau ada yang bilang perempuan itu emosional, artinya perempuan maksudnya baperan gitu kan, lebih ke hati. Hida itu enggak sih, ya mungkin emosionalnya dia lebih meluap, maksudnya meluap dua arti, power on gitu, maksudnya kalau apa-apa itu nah. Jadi istilah perempuan harus halus dan lain sebagainya dipatahkan oleh dia. Gitu. Apa ya? Dulu jadi kalau tentang Hida ini, selain kita tadi teman kelas, teman organisasi di PMII, kita juga sempat teman di luar kelas dan PMI, artinya teman kos, main antar kos satu dengan yang lain gitu kan. Terus liburan bareng pernah nggak ya? Belum pernah. Wah, selama ini pernah PKL. Ya PKL kita satu tempat tanpa duduk gitu. Jadi kalau dulu PMI itu sempat ada yang bilang wes nek ono Mila mesti ono Hida. Jadi sempat kita membatasi, wes rasa karo aku. Biar orang itu nggak mikirnya alah Mila sepaket gitu. Berarti Mbak Hida sedikit banyak membantu dan membentuk Mbak Mila yang sekarang ya. Terima kasih deh. Emang mungkin ini ya Mbak, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Banyak sekali yang ditirukan lah, bisa ditiru dari sosok Hida gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke foto ketiga. Oke, foto apa ini? Wah, ini saat apa nih? Ya, ini kok ada visi misi? Ini adalah saat saya ini saya coba menguji nyali untuk tampil di kontestasi pemilihan Kopri tahun 2019 ya. 2019 dulu ada teman saya Mbak Wanggi, Mbak Uus, halo Mbak Wanggi, Mbak Uus. Ya, itu teman saya berkontestasi. Jadi sebenarnya cerita tentang pencalonan ini dulu itu sebenarnya saya pengen, dulu kan saya melihat Kopri itu kan sebagai wadah yang wah ini bagus sekali untuk membentuk seorang perempuan, apalagi ini terafiliasi dengan PMII gitu kan, maksudnya dia satu paket dan bagian dari LSO PMII. Nah BSO PMII. Nah kalau semacam itu berarti kan perempuan punya istilahnya wadah sendiri dan kalau nggak dimanfaatkan ini sangat sayang sekali gitu kan. Nah ya berangkat dari keinginan itulah, kemudian cobalah, siapa tahu ada yang minat gitu kan. Nah ternyata oke, nggak apa-apa, saya masih, jadi dalam pencalonan itu Betty mungkin sudah tahu ya. Ya saya gagal langsung sorry. Nggak apa-apa. Oh no. Ya nggak apa-apa. Jadi dalam pencalonan itu yang menang kebetulan teman saya Mbak Wandi, yang sebelumnya juga jadi ketua Rayon Nusantara. Beliau juga teman yang baik menurut saya, teman yang sedikit banyak memberi, juga membentuk saya menjadi yang sekarang gitu. Bagaimana dia memimpin Kopri, bagaimana dia memperlakukan pengurus-pengurusnya gitu kan. Jadi bagus Mbak Wanggi. Terus apa lagi ya tentang Kopri itu, selain itu apa? Mungkin ini Mbak, bahkan ya belum beruntung pada saat itu. Nah ini saya sangat penasaran, gimana cara Mbak Mila untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya setelah itu, karena kan mungkin bagi sebagian orang yang tanda kutip gagal ya, itu perlu waktu untuk bisa ya nggak apa kok ini nggak apa. Itu mungkin bagaimana bisa ceritakan?
Ya karena tadi ya tujuan saya cukup apa ya, ya cukup polos, artinya apa ya, tujuannya kan cuma pengen Kopri itu jadi bagus gitu kan, Kopri itu jadi lebih berdaya, Kopri itu lebih terlihat, Kopri itu bisa membentuk dan menghasilkan kader-kader putri yang berkualitas gitu. Jadi misal pun saya tidak jadi itu kan, tapi tetap masih bisa kontribusi saya itu misal walaupun bukan jadi istilahnya nakoda, saya bisa jadi apalah gitu, sayapnya atau apa sayap nakoda itu apa ya, nakoda itu kan kapal, berarti apanya apa ya, apa ayo sisi lain. nah ya. Iya Mbak, mungkin ini juga ya Mbak bisa bergerak ke mana-mana, fleksibel gitu, nggak hanya terpaku di mungkin seperti ini. Berkaitan juga dengan foto keempat ya. Ini foto apa ini? Kayaknya waktu diskusi sepertinya. Diskusi RUU PKS. Itu bisa diceritakan Mbak, kenapa akhirnya menggayat Kohati, terus ceritanya bagaimana, dan tentang RUU PKS. RUU PKS. Oh iya, ini juga dulu selang berapa bulan setelah pencalonan itu juga. Jadi itu kan waktu mungkin saya seumuran Baiti. Salah. Iya, bukan 1 tahun di bawah lagi kan, 20. Kan aku waktu PKL. PKL KKN. Jadi waktu pencalonan itu waktu saya KKN di Wonosobo, saya dan Mbak Wanggi gitu kan, membela-belakan untuk balik lagi. Oke, tapi lanjut ke foto kedua. Foto keberapa tadi? 4. Foto keempat itu diskusi dengan Kohati. Jadi itu waktu saya PKL dengan Mas Labik, kebetulan dulu itu sempat ada bukan itu PKL. Sempat ada aksi, ingat nggak yang di Gubernuran? Oh iya. Nah, ada teman saya, saya melihat story gitu kan. Jadi di aksi itu kan ada dari Unisula kalau nggak salah, itu sempat ada perempuan yang orasi ke atas. Tentang RUU PKS. Nah, setelah aksi itu selesai, kemudian saya melihat story dari orang, entah itu dari mana gitu, bahwa dia mengatakan bahwa orang yang di aksi Gubernuran itu pada saat itu yang mengkampanyekan tentang RUU PKS adalah penumpang gelap gitu. Nah, langsung seketika saya dan Mas Labik gitu ya. Kebetulan kita satu tempat instansi PKL yang sama, memiliki inisiatif gimana kalau kita adakan diskusi. Gitu. Terus oke gitu, nggak apa-apa, tapi nanti Kopri aja yang ngadain gitu. Nanti kolaborasi sama, sebenarnya pengen sama organisasi ekstra lain selain Kohati, ada kami gitu kan. Cuma dari yang pihak kami belum berkenan untuk diskusi terbuka, dan yang menyanggupi hanya Kohati. Dan saya sangat berharap gitu dari teman-teman yang lain selain dari yang pro ya, berarti kan antara PMI sama Kohati itu kan pihak pro, yang kontra lah mau mendiskusikan dan duduk bersama bahas tentang RUU ini gitu. Cuma belum punya kesempatan. Jadi mungkin besok Betty boleh. Nanti bisa direncanakan dengan teman-teman di belakang. Semoga waktunya masih bisa. Amin. Mungkin kita bisa lanjut ke foto kelima. Itu foto. Ini foto saat Mbak Mila di Tugu Muda ya. Oh ya, saya aksi bunuh diri lagi ya. Itu berarti saat Harlah bukan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu juga ada aksi refleksi Sumpah Pemuda yang diinisiasi oleh pengurus cabang. Pengurus cabang Semarang gitu kan. Nah, kebetulan dulu ada undangan tentang konsolidasi dan saya diculik oleh Mas Latif, Mas Ihsan. Mas Ihsan, terus yang siapa kayak Mas Aris untuk ikut
konsolidasi dan apa ya, teklapo ya, tapi kan nggak aksi ya, ya konsolidasi lah, konsolidasi. Di sana tiba-tiba Mas Lafik bilang, gimana kalau kan kita kan dapat bagian, jadi di aksi refleksi itu membahas beberapa isu-isu gitu kan, selain isu lingkungan, isu pendidikan, isu belum ada yang mengangkat tentang isu perempuan dan RUPKS. Terus Mas Lafik itu mengusulkan, gimana Mil kalau kamu coba buat press release tentang RUPKS nanti yang dari Kopri UNES membawa isu itu gitu. Soalnya dari pihak yang di komisariat Al-Ghazali itu kan udah dapet tentang HAM, tentang apa ya, lingkungan dan HAM, lingkungan kayaknya, lingkungan ya, tentang lingkungan. Nah, dan saya dijadikan tumbal untuk tapi bagus Mbak itu bisa menyulut itu pertama kali semangat para perempuan untuk bisa tampil apalagi di PMI UNES. Nah, gimana cara Mbak Mila untuk meyakinkan diri bisa tampil speak up gitu Mbak? Soalnya kan banyak banget masih perempuan-perempuan terutama Kopri UNES, PMI UNES lah ya, itu masih banyak yang ya lebih malu-malu dan nggak berani untuk speak up, tampil gitu. Mungkin Mbak Mila punya cara-cara untuk bisa berani gitu. Kalau dalam diri saya itu prinsipnya ya udah let's do it aja gitu kan. Masalah nanti gimana hasilnya. Enggak saya justru kalau misal overthinking di awal nggak akan jadi gitu. Misal contoh ini Mbak Iti Hamin 2 ya, apa baru Hamin 1. Mbak Iti ngajar, Mbak ayo podcast gitu. Tujuan saya itu cuma satu, kenapa saya misal mau diajak diskusi, mau disuruh gini gitu kan, mau misal ya misi apa gitu, tujuannya itu satu, biar itu loh yang lain itu juga berani termotivasi. Jadi gini, kalau melihat saya ini kan belum sempurna gitu kan. Jadi karena ketidaksempurnaan ini, saya itu kayak istilahnya memantik adik-adik saya yang lain untuk bisa, wah Mbak Mila sing gak perfect wani, aku sing perfect ya kudu wani. Jadi gitu sih, jadi itu motivasi saya selama ini. Soalnya memang dia banyak banget Mbak kalau mau diinget-inget lagi gitu. Malah kadang ada yang udah berani nih speak up, terutama di media sosial misalnya udah ada berani speak up, tapi nanti insecure sendiri dengan komenan-komenan netizen. Kadang tuh netizen komennya memang pahit kan. Apa sih bagus enggak gitu, enggak. Nah itu mungkin ada ini enggak Mbak, dari Mbak Mila gimana memandang itu, atau Mbak Mila mungkin pernah ngerasain pas Mbak Mila udah speak up, udah berani tampil ke depan, tapi ternyata nyinyiran netizen di belakang. Banyak mungkin kalau lihat foto ini teman-teman saya. Tapi aku yakin teman-teman saya itu bercanda gitu kan. Ya caranya apa ya? Mbak Iti tahu nggak sistem boundaries gitu kan? Kalau boundaries itu kan untuk menyeleksi lingkungan kita. Artinya misal pertemanan kita segini nih, kita udah pakai sistem boundaries itu mungkin akan jadi segini. Nah sekarang prinsip saya sekarang, teman-teman saya yang udah segini, itulah yang saya dengarkan. Dan yang tadi yang segini itu ya udah mungkin jadi teman sebatas teman atau rekan kerja atau rekan apa yang ya omongannya bisa mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Jadi ya udah nggak usah terlalu didengarkan. Toh mungkin Mbak itu juga besok merasakan kok. Waktu katanya ya kalau umur 23 itu udah insecurity-nya itu udah puncak-puncaknya gitu. Jadi saya ini insecure banget, udah bukan masalah tentang pede enggak. Jadi masalah gimana nanti masa depan, gimana. Apalagi masyarakat Indonesia yang sudah menarget istilahnya sudah mengkotak-kotakan umur segini harus ini, umur segini. Itu sudah padahal kita bebas untuk membawa jalan hidup kita masing-masing. Jadi patokan umur itu menurut saya kurang relevan sih. Orang kan punya latar belakang
dan pengalamannya masing-masing. Perjalanan hidupnya juga masing-masing. Perjalanannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa misalnya mematok umur sekian harus bisa punya rumah. Kok belum nikah? Nah, gitu kan. Kapan lulus? Wah, toksik sekali. pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat kadang kita bisa stres sih. Apalagi nih ya, saya sudah lulus gitu kan. Misal momentum buat dapat pertanyaan. Itu kan waktu itu ya, lebaran. Apalagi ini lebaran, kalau kemarin mungkin bisa terbebas ya karena pandemi nggak terlalu banyak kita ketemu orang. Nah, kalau sekarang nggak tahu ya nanti. Berarti pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah menanti kita. Ya udahlah, diabaikan. Atau Jadi, enggak ya jawab seadanya aja. Banyak banget memang Mbak kita dengan keinsecurean ini. Jadi dengan belum bisa menghalau omongan-omongan netizen, belum bisa menyaring omongan-omongan netizen. Kadang kita nggak speak up nih. Kayak aku juga pernah nih ngalamin Mbak. Aku mungkin gini ya, kesempatan belum membawa aku untuk harus speak up. Jadi kesempatan masih membawa mereka, maksud mereka itu yang di luar aku untuk silakan speak up dan aku enggak. Nah itu kadang ada netizen yang loh kok kayak orang, kok kamu enggak, padahal kamu ini, kenapa kamu enggak, wah kamu enggak ini, kamu enggak kompeten lah, atau kamu enggak bisa, kamu enggak. Nah itu kadang yang seperti itu justru malah bisa, wah insecure banget, langsung down, langsung mungkin kalau aku kan ini ya nangisan, bisa nangis pas saat itu. Valid, semua perasaan itu valid gitu. Tapi di sisi lain juga ada positifnya sih. Mungkin aku jadi lebih ya aku juga bisa, aku juga bisa. Mungkin jadi aku bisa proses. Di titik sekarang juga karena telah mengalami itu. Ya jawabannya adalah proses. Gimana sih cara itunya? Proses yang akan mendewasakan kita. Soalnya misal aku bilang ya udah diabaikan saja, nggak semua orang punya self healing yang sama gitu kan, atau penyelesaian masalah yang sama. Jadi nggak bisa ngasih solusi lah, namanya proses yang bisa ngasih jawaban gitu. Jadi kadang ya serba salah juga. Tapi kalau kita mau mengabaikan juga kadang susah ya Mbak. Maksudnya apalagi bagi sebagian orang yang mungkin terlahir untuk dia sangat sensitif, mudah menangis dan lain sebagainya, itu pasti akan terus terngiang-ngiang di kepalanya, aku nggak bisa, aku lemah. Padahal kan mungkin menurutku pintar atau tidaknya seseorang, kualitasnya itu tidak selalu melulu tentang dia berani tampil ke depan atau gimana. Meskipun itu ya salah satunya juga harus tampil ke depan sih, bisa berani. Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang kesempatan belum membawa mereka. Jadi kadang bukan mereka yang gak ingin speak up, tapi kesempatan yang belum membawa mereka. Nah ini mungkin menurut Mbak Mila seperti apa? Bicara tentang speak up, caranya itu kan masing-masing ya. Nggak harus semua dengan orasi, nggak harus semua dengan media sosial. Ada orang yang misal cara speak up-nya itu misal Bu Kartini dulu kan caranya menulis gitu kan. Terus ada yang dengan cara menyalurkannya dengan menciptakan lagu atau puisi. Jadi kalau misal sekarang masih belum takut, jadi jangan jadikan standar orang lain itu standar kita gitu. Nah, misal Betty lebih nyaman dengan menulis gitu. Ya udah gerak Betty fokus ke tulisan. Karena juga kan tulisan juga banyak ya Mbak. Betul. Ada esai, terus puisi dan sebagainya. Nah kadang tuh malah ada beberapa orang yang sangat seseorang itu pintar karena dia menulis esai, menulis artikel, menulis jurnal dan sebagainya. Nah bagi orang yang menulis puisi itu kadang direndahkan. Apa sih? Nah kadang ada orang-orang kayak gitu Mbak, mungkin ini ya pikirannya belum terbuka kalau ternyata puisi, sajak dan lain sebagainya itu juga bentuk perlawanan. Ya, cara Kartini melawan kan gitu ya, menulis dan berpikir gitu kan. Dia berpikir, kalau ada yang bilang, siapa yang bilang? Aku berpikir maka aku ada. Siapa Mas Rizal? Ya gak apa-apa. Renitis Krates. Wes Mas. Kenapa disebut dong? Ya gak apa-apa, kan perceritaannya ono sing penonton nih. Makanya kan aku minta pendapat. Gimana Pak? Biasanya teh podcast ngono ya. Sedih. Ngaji lagi. Sing apa iki? Ya udah waktunya.
Oke. Jadi dulu kalau Sokrates itu kan filsuf itu bilang yang paling terpenting itu proses pencarian kebenaran itu dengan cara berpikir gitu kan, nggak dengan cara misal nggak harus dengan cara orasi, nggak harus dengan cara menulis, nggak, misal kamu bisa menulis tulislah, misal kamu bisa menyanyi ya udah ciptain lagu yang bagus yang sesuai dengan apa yang ingin kamu cita-citakan, apa yang ingin kamu gerakkan, apa yang ingin kamu rubah gitu. Jadi masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri untuk bergerak. Dan ini ya Mbak, mungkin dari obrolan kita tadi, jadi orang siapapun itu, baik kita, jangan gampang untuk menjudge seseorang. Betul. Wah, kamu ini. Karena itu sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap orang itu. Jadi kadang orang itu langsung down atau seperti apa. Jadi jangan selalu merasa benar sendiri. Jangan selalu merasa orang lain lebih rendah dari kamu. Mungkin kita bisa lanjut nih ke foto selanjutnya. Foto apa ini? Wah, foto saat KKN sepertinya Mbak. Oh, ini Nutuk apa itu? Itu saat momen apa? Jadi itu waktu 17 Agustus gitu kan. Itu di desa KKN saya. Kebetulan saya ditempatkan di desa yang paling pucuk sekali, dekat dengan gunung apa? Gunung Sindoro itu, jadi belakang Gunung Sindoro pas. Nah, karena merasa terisolasi gitu kan, jadi mungkin sedikit cerita. Saya cukup dekat dengan teman-teman saya, termasuk teman laki-laki dan perempuan. Nah, itu jadi di situ itu momen ketika membuat pagar. Nah, yang membuat pagar itu yang sambatan. Kalau Mbak tahu istilah sambatan nggak? Apa ya? Gotong royong. Oh, gotong royong. Nah, istilah kerja bakti. Yang kerja bakti itu kan membuat gapura untuk lomba 17-an desa, antar dusun, antar dusun. Nah, itu waktu itu yang sambatan atau gotong royong itu hanya diminta laki-laki, yang perempuan itu nyiapin teh gitu. Nyiapin teh sama makanan. Sekali ternyata. Cuma karena saya merasa aku pengen aku iso lah nonton ini maksudnya seberapa kekuatan sih yang harus dikeluarkan sampai perempuan nggak bisa untuk nonton ini gitu kan. Jadi saya ikut membantu graji nonton gitu. Itu juga waktu itu bukan saya kira itu waktu akhir tahun ya, jadi nggak bertepatan dengan hari Kartini. Cuma itu waktu saya menulis captionnya itu kan kayaknya story ya. Story. Itu saya berpikir, saya lagi mikirin Kartini. Itu captionnya saya lupa. Kesetaraan apa? Ya, kesetaraan bisa dirubah kalau berjuang apa berpikir. Nah itu. Ya kita nggak bisa kalau kita ingin kesetaraan nggak bisa cuma hanya diam dan menunggu keajaiban datang. Orang Kartini, artinya gini, Kartini dulu kan ya walaupun dia bisa dikatakan di sisi lain dia di-convert zona nyaman, di sisi lain dia sebagai putri keluarga ningrat, dia di keluarga yang istilahnya disanjung-sanjung, ditinggikan. Dia itu karena dulu perempuan itu merasa bahwa budaya tentang mendomestikan perempuan itu adalah hal yang mutlak dan wajar. Artinya budaya itu ya emang harus diterima secara apa adanya gitu. Jadi karena Kartini berpikir, dia mengerti bahwa nggak benar ini. Budaya ini ciptaan manusia loh. Budaya ini masih bisa digeser, budaya ini masih bisa dirubah. Kalau misal ada yang menyakiti manusia lain, kenapa budaya ini masih harus dilanjutkan gitu kan. Jadi itu maksudnya Kartini adalah sosok yang bisa dibilang cukup menginspirasi saya. Jadi karena kemarin Mbak Iti bilang adalah Kartini gitu kan. Saya coba menonton lagi
Film. Untuk yang kedua kali nonton film Kartini lagi. Kan dulu kita waktu rapan pengurusannya Mas Labik kayaknya pernah diskusi tentang film Kartini ya waktu di Eva. Cuma karena saya pengen lihat lagi ya. Semangat saya tumbuh lagi. Saya merasa Di Kartini, film Kartini itu ya. Ngomong-ngomong kalau film Kartini, jadi di film Kartini itu memang mengangkat isu-isu, banyak isu-isu ya, dari isu mulai perempuan cukup di ranah domestik, terus perempuan gak boleh berpendidikan tinggi pada saat Kartini itu baca buku, terus akhirnya feudalisme, kolonialisme itu. Terus Kartini dipaksa untuk menikah dan sebagainya. Mungkin ada ini nggak Mbak, satu scan di film Kartini yang terngiang yang udah bagi Mbak Mila? Sin. Ulangi. Ya, Ulangi, Mbak. mungkin. Ayo mulai. Enggak mau, mungkin. Oh, iya. Sin, mungkin. Iya enggak. Mungkin ada salah satu scene di film Kartini yang membuat Mbak Mila berharga lah bagi Mbak Mila dan terngiang yang terus di pikiran Mbak Mila itu apa? Ini waktu jadi ceritanya itu waktu Kartini mau daftar beasiswa ke Belanda. Itu kan cukup ditentang dengan oleh Pak D-nya gitu ya, adik dan kakak bapaknya. Ya. Jadi berarti kan Pak D-nya. Cuma itu ada perdebatan antara Bapak Kartini dengan Pak D-nya. Terus bapaknya itu bilang bahwa kamu mau mengelak seperti apapun, perubahan itu akan terjadi gitu. Bahwa entah siapapun yang akan memulai, perubahan itu akan terjadi, dan aku ingin perubahan itu dimulai sekarang, mulai aku dan anakku. Jadi jadi pertentangan itu karena sebenarnya pendaftaran beasiswa ke Belanda itu kan sudah wajar tapi untuk laki-laki gitu kan. Nah, itu menjadi tidak wajar ketika Kartini yang mendaftar. Nah, itu yang mungkin cukup saya ingat dan Dan akhirnya ini Kartini sekolah ke Belanda? Enggak jadi ya karena dia dapat proposal pinangan. Oh, yang itu. Jadi banyak banget Kartini sampai bilang kok ada aja ya istilahnya penghalang untuk saya belajar gitu, untuk saya menggapai cita-cita saya gitu. Ya. Kartini itu kan bisa seperti itu juga sebenarnya berkat ayahnya juga gitu. Kalau bisa dibilang sih berarti ayahnya adalah sosok feminis yang cukup progresif. Meskipun beliau seorang bupati ya waktu itu. Dia berani mendobrak budaya, berani memulai perubahan. Melalui anak-anaknya beliau izinkan dulu kan. Jadi itu ada Kartini dengan dua saudaranya, Kardinah dan siapa namanya? Ya, dua saudaranya itu aku lupa. Jadi Kardinah dan Rukmini dan Kardinah itu kok di edit mas. Jadi dulu itu ceritanya perjuangan Kartini itu dimulai saat kakaknya Sosro Kartono itu mau adiknya. Sosro Kartono dia. Masih cuy. Reza Rahadian. Sosro Kartono. Yo iki lho. Jadi dimulai dari sekarang. Oke. Kalau bisa dibilang perjuangan itu kan pahit, perjuangan itu pasti berat gitu kan. Perjuangan itu pasti sepi. Nah, karena berat pasti sepi, termasuk perjuangan Kartini. Nah, Kartini itu perjuangannya berangkat dari dia merasa dia dikasih tunjuk oleh kakaknya, jadi kakaknya mau pergi pergi ke Belanda gitu kan. Kakaknya bilang Kartini bilang ada nggak sih cara buat
menghilangkan kutukan ini. Dia yang dimaksud kutukan adalah dia menjadi Raden Ali itu adalah sebuah kutukan. Menjadi ningrat adalah kutukan gitu. Terus kakaknya bilang, kamu harus, istilahnya gini, kamu harus berdamai dengan diri kamu. Kalau kamu pengen bebas dari pingitan ini, saya punya kunci pintu rahasia, kamu bisa keluar lewat sana gitu. Nah, ini kuncinya, pintunya ada di kamar saya gitu. Terus waktu kuncinya dikasih ke Kartini, ternyata itu adalah kunci rak buku. Dari situ Kartini bisa keluar tanpa, maksudnya dengan fisiknya. Dia melihat banyak sudut pandang dari beberapa dunia, utamanya dari Belanda. Terus dia menjadi sosok membentuk Kartini yang seperti itu gitu kan. Termasuk bisa dibilang kan Kartini adalah feminis pertama di Jawa ya, kalau bisa dikatakan. Belum ada orang yang memikirkan tentang feminis, tentang pergerakan perempuan. Dia sudah progresif dan tahu tentang pergerakan perempuan itu. Pas ya, itu menarik sih Mbak, pas Kartini akhirnya bisa membaca banyak buku yang dimiliki kakaknya. Soalnya Kartini dengan membaca dia seolah-olah bisa melihat apa yang ada dalam buku itu. Asalnya meskipun raganya dia tidak sampai ke Belanda gitu, tapi seolah-olah dia bertemu dengan penulisnya menceritakan tentang isi bukunya. Wah, ini sih bisa motivasi, menurutku bisa motivasi bagi kita semua nih, Kartini muda terutama, untuk ayo membaca buku, karena dengan membaca buku kita bisa seolah-olah kemana-mana ya Mbak ya. Betul sekali Kak, karena kalau di buku CD itu kan bilang bahwa buku itu jendela dunia ya. Kuat sekali buku CD. Dan itu memang ya benar sekali sih menurutku sekarang. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke foto terakhir. Wah, oh ya, ini ini kedua sahabat saya, Labik dan Salim ya. Saat sidang atau wisuda ini Mbak? Ya, ini saat sidang. Jadi bulan Juli lalu. Kalau bicara tentang dua makhluk ini, dia juga banyak memberi insight kepada saya, banyak memberi, istilahnya membentuk saya juga menjadi sosok Mila yang sekarang dari Mila yang dulu. Ya, Salim ini teman saya organisasi pertama kali di BMFIS, dan dia adalah bisa dikatakan orang apa ya? Dia orang lapangan banget gitu loh. Artinya dia bisa membaca realitas, apa yang dibutuhkan di lapangan. Dia sudah bisa melihat lah. Hanya melihat dia sudah bisa ini adalah suatu kondisi ini dan sebagainya. Terus kalau Labik ini teman saya. Jadi dulu saya sempat bosen gitu ketemu Labik terus. Oke, ini siapa sih yang nggak tahu makhluk ini? Yang satu, yang sebelah yang sudah sangat sering ini ya di Mas Labik disebutkan dari tadi. Mas Labiknya semua orang. Ya, Mas Labiknya semua orang. Dia mungkin banyak orang yang menginterpretasikan dia dari masing-masing persepsinya. Tapi ini menurut saya, dari perspektif saya, dari perjalanan saya mulai mengikuti organisasi, saya itu kan sudah berteman dengan dia. Selain teman prodi, jadi prodi semester 1 saya nggak prodi dengan dia karena kita beda NIM-nya dia genap, NIM saya ganjil gitu kan. Nah, mulai semester 2 kita ikut organisasi BEM juga PMII. Wah, bareng terus kan. Jadi ini juga dia itu sebenarnya ini yang unik. Ya, ini yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Tadi kan Mbak Iti tanya apa sih yang membuat Mbak Mila pede gitu. Saya pede karena dulu Labik itu sering ngasih kepercayaan kepada saya gitu kan. Termasuk misal diskusi RUPKS itu kan kita yang menginisiasi, terus Labik ya gue Mil yang jadi pemateri gitu. Jadi banyak saya terbentuk juga dari dia gitu kan. Dia selalu mempercayakan apapun saya, walaupun nanti entah hasilnya apa, dia selalu mengapresiasi gitu. Jadi saya sangat bersyukur sih punya dua orang teman ini.
kehidupan Mbak Mila, baik itu di kampus, terutama di kampus ya, itu sangat erat lah dengan laki-laki. Tadi juga Mbak Mila tadi mencontohkan ada Mas Salim juga, ada Mas Labik yang sedikit banyak membentuk Mbak Milanya sekarang. Nah, ada nggak sih Mbak perbedaan yang signifikan gitu antara beliau-beliau para laki-laki dengan Mbak Mila sendiri sebagai seorang perempuan? Apakah mungkin perbedaan dari pola pikir atau mungkin perbedaan dari cara menyikapi sesuatu? Itu mungkin seperti apa Mbak? Nggak tahu ya, gini maksud jadi aku juga kayak tadi ya contoh waktu konsolidasi itu kan artinya PMII UNES kan nggak terdiri dari laki-laki. Kalau misal saya nggak ikut, nggak ada perempuan dong ya. Maksudnya artinya karena mungkin tadi perjuangan itu sepi gitu kan. Ya udah, kalau misal nggak ada misal ada 1:10 dari orang yang berjuang adalah laki-laki dan sisanya perempuan, ya nggak apa-apa, itu aku satu gitu. Artinya apa? Aku ingin tetap bergerak gitu ya. Kalau misal teman-temanku perempuan masih belum bisa tergugah, minimal aku yang sudah apa ya, aku nggak bilang kalau aku lebih maju dari teman-teman. Aku yakin teman-teman itu sudah punya keinginan untuk ada di posisi itu. Cuma kadang mungkin kesempatan dan lain sebagainya yang membuat dia ya nggak punya, belum ketemu kesempatan yang pas gitu kan. Nah, secara pola pikir berteman dengan laki-laki dan perempuan, kalau bisa dibilang, nah perempuan ini unik baby. Kenapa dikatakan unik gitu kan? Beda cara berteman antara laki-laki dan perempuan. Kalau mungkin laki-laki kan tadi lebih apa ya, jadi dia itu terlalu menyampingkan emosional, padahal dalam pembuatan misal peraturan, pembuatan kepengurusan gitu kan tetap harus ada emosional dong. Misal contoh Baiti kayak gini kan memimpin Kopri gitu kan. Baiti menggunakan emosionalnya untuk gimana caranya merangkul kader-kader gitu. Sedangkan laki-laki itu hanya menggunakan taktik yang ya udah, taktik kaderisasi yang mungkin apa sih, speak artinya nggak ada unsur emosionalitas di sana gitu loh. Itu sih yang di itu. Nah, kadang ada yang salah kaprah, misal teman-teman cewek gitu kan yang mungkin masih nggak suka dengan pencapaian teman ceweknya yang lain. Nah, itu yang perlu dirubah gitu, bahwa perempuan itu harus saling dukung. Perempuan itu keberhasilan perempuan satu dengan keberhasilan perempuan satu itu juga keberhasilan perempuan lain gitu kan. Jadi kalau nggak seperti itu, ya perempuan akan terkotak-kotakan, perempuan akan terpecah, perempuan akan gampang didoktrin dengan persepsi yang A, B, C, dan D yang justru yang justru membuat jarak antar perempuan gitu. Yang justru menjauhkan perempuan pada idealnya seorang perempuan gitu kan. Emang itu ya Mbak, pada era sekarang lah banyak banget perempuan yang justru malah menjatuhkan perempuan lain, tidak saling dukung. Padahal kalau misal kita mau merubah paradigma atau merubah perspektif kebudayaan yang sangat patriarki ini, kita juga harus bareng-bareng rangkulan bareng untuk bisa saling support. Ayo, nggak malah saling menjatuhkan. Betul sih. Jadi kesuksesan itu kan nggak bisa kita capai dengan sendiri, personal sendiri ya. Nek kemerdekaan sing perang di siji yo nggak bakal ada Indonesia sekarang gitu kan. Jadi artinya perlu adanya gerakan kolektif antara perempuan satu dengan yang lain untuk mewujudkan kesetaraan, equality gitu di tengah mungkin sistem atau budaya yang
banyak di antaranya mendikte perempuan yang harus A B C dan D gitu. Mungkin terakhir nih Mbak, ada pesan untuk Mbak Mila sendiri, terus juga untuk para perempuan-perempuan di luar sana dalam menghadapi patriarki di zaman ini? Oke, jadi mungkin beruntunglah kalian yang hidup zaman sekarang gitu kan, zaman dimana semuanya sudah mudah, zaman dimana kolonialisme itu sudah nggak ada. Artinya semua orang itu mempunyai hak dan istilahnya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya kesempatan itu, mari dimanfaatkan, mari dioptimalkan, mari kita saling bergerak secara kolektif untuk untuk mewujudkan tadi kesetaraan, kesamaan maksudnya kesamaan Kesamaan apa sih? Ya Kesamaan. Mewujudkan kesamaan. Kesamaan hak. Kesamaan hak di depan publik gitu kan. Jadi jangan ini pesannya. Jadi tiap ada kegiatan ini, saya pesannya dekat sekali ya dengan kita. Nah, setiap ada kegiatan PMII, jadi janganlah perempuan itu jangan hanya jadi konsumsi, misal jangan disibukkan jadi konsumsi. Kalau bisa misal punya dana konsumsi beli aja gitu. Biar artinya apa? Perempuan itu punya kesempatan untuk mendengarkan materi, ikut mendengarkan materi gitu kan, ya kan Mbak Rama? Mendengarkan materi, terus perempuan punya kesempatan yang sama untuk berproses sepenuhnya menjadi kepanitiaan gitu. Jadi jangan hanya dibatasi hanya dengan jadi konsumsi. Ada dapur gitu. Ya berarti intinya pesan dari Mbak Mila itu bagi kita sesama perempuan harus saling merangkul dan ayo bergerak bersama gitu. Betul. Kan ya Mbak. Oke, mungkin ini ya masih banyak hal yang sebenarnya ingin kita obrolin lagi lebih banyak, mungkin nanti bisa dilanjut oleh part 2 atau apa ya nanti ya kita bisa lanjutkan di diskusi atau lain sebagainya. Nah mungkin untuk pada episode kali ini kita cukupkan karena memang sepertinya sudah kalau sekarang sudah waktunya buka puasa nih. Nah kita harus buka puasa dulu. Selamat berbuka puasa. Dicukupkan dulu. Sampai jumpa di Ngobrol Kopri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Betty. Terima kasih Mbak Mila.